Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, tak bosan-bosan kami mengingatkan kepada Anda, pemirsa setia Newsline, untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan mengingat kasus COVID-19 kembali meningkat dan keterisian tempat tidur di sejumlah tempat rumah sakit, termasuk Wisma Atlet juga semakin tinggi. Benar sekali Gemma, dan juga berbicara terkait dengan Wisma Atlet, saat ini kita juga sudah terhubung langsung dengan salah satu pejuang yang akan memperjuangkan untuk dapat negatif COVID-19, yakni Jason Sambo. Halo Jason Sambo. Siang, Sejak Jason. kapan Jason diceritakan kapan tepatnya Jason ini masuk ke Wisma Atlet? Halo, selamat siang, Christian, Gemma, semoga kabarnya baik-baik saja. Pertama kali masuk ke Wisma Atlet itu sebenarnya kan PCR-nya Rabu pagi, kemudian hasilnya malam keluar. Hari Kamisnya, besoknya, Kamis siang, akhirnya saya memutuskan untuk ke Wisma Atlet. Karena ada pertimbangan satu dan lain hal, saya tinggal juga bersama dengan keluarga yang pertama, dan kemudian ada gejala yang saya amati ketika dari PCR di hari Rabu sampai ke hari Kamis itu, kok gejala batuknya makin bertambah begitu, intensitas batuknya juga semakin sering, kemudian badannya juga agak linu-linu, sakit-sakit. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencari informasi untuk bisa dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Nah Jason, ketika tiba di Wisma Atlet, ini langsung menghadap kemana dan berapa lama proses mengantrinya hingga mendapatkan kamar di sana? Waktu itu saya diminta untuk melapor ke RT, lalu ke puskesmas terkait juga. Tapi dari pihak puskesmas juga menawarkan waktu itu apakah ingin diantar pakai ambulans atau tidak, atau bisa berangkat sendiri. Pada saat itu karena saya menyanggupi untuk berangkat sendiri, akhirnya saya sekitar jam 1 siang dari rumah saya berangkat sendiri sampai di Wisma Atlet itu sekitar jam 2 siang. Lalu ketika sampai di sana, itu prosesnya saya harus registrasi terlebih dahulu. Pada saat saya datang, memang itu lagi, bisa dibilang lagi rame-ramenya, ambulans itu juga datang terus dari berbagai puskesmas, itu selalu datang bawa rombongan pasien, belum lagi mereka yang harus karantina. Nah, jadi kemudian di hari saya datang itu, di sore hari itu memang sudah menumpuk. Untuk bisa dapetin kamar dari saya datang jam 2 siang, saya baru masuk kamar itu sekitar jam 9 malam pada saat itu. Ya, Jason juga menceritakan di awal bahwa sempat melakukan PCR, kemudian positif, baru kemudian ke Wisma Atlet. Sebenarnya apakah ada gejala yang Jason rasakan saat pertama kali atau sebelum melakukan tes PCR? Sebelum melakukan tes PCR, sebenarnya di hari Senin, itu sempat badan itu kayak nggak enak. Hampir kayak mau demam, tapi tidak demam. Nah, kemudian hari Selasanya sembuh. Jadi saya merasa, oh saya fine saja, saya nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya saya tetap memutuskan untuk beraktivitas seperti biasa. Cuman karena dapat informasi bahwa saya ini juga masuk tracingan orang yang positif COVID-19 di lingkungan kerja saya, makanya pada saat itu hari Rabu itu saya melakukan antigen. Nah, antigen itu positif, langsung di swab PCR, ternyata hasilnya pun positif. Jadi sebenarnya kalau ditanya gejala, hanya gejala minor sebenarnya yang saya alami. Dan batuk-batuknya itu mulai muncul itu di Selasa malam hingga Rabu pagi sampai Kamis. Itu juga munculnya nggak langsung yang batuknya batuk hebat gitu, nggak. Tapi dari Selasa malam itu batuknya mulai batuk-batuk yang biasa, batuk-batuk ringan, kemudian paginya itu juga batuk tapi masih bisa dihandle, cuman makin malam kok intensitasnya makin sering ya batuknya ya, gitu. Oke Jason, untuk saat ini kondisinya seperti apa? Dan untuk gejala seperti Jason ini, seperti apa treatment yang didapatkan Jason dari Wisma Atlet sendiri? Iya, kalau untuk sekarang kondisi badannya memang batuknya masih. Lalu kemudian di bagian belakang badan saya itu tulang-tulang atau sendinya itu agak memang seperti linu, orang biasa nyebutnya tuh kayak gitu badannya. Dan kalau sore menjelang maghrib atau malam itu biasanya saya agak mulai keringet dingin. Tapi itu gejala itu baru saya alami itu baru tadi malam. Sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Nah, untuk penanganannya, selama ini teman-teman tenaga kesehatan di Wisma Atlet sudah memberikan pelayanan mereka yang terbaik. Jadwal sarapan saya, makan siang dan makan itu selalu disesuaikan, dan saya dimasukin
dimasukin ke dalam grup di lantai saya juga, jadi semua ada di sana. Dan untuk penanganan obatnya saya juga diberikan obat-obatan. Cuman memang kalau untuk antivirusnya saya belum dapat, dan kalau kata susternya memang harus disesuaikan dengan konsolidasi dulu atau konsultasi maksud saya dengan dokternya dulu, dan baru katanya besok saya akan dapat untuk obat antivirusnya. Jadi untuk sekarang treatment yang diberikan adalah obat-obat untuk meringankan gejala batuk saya sama gejala linu di bagian tubuh saya. Ya, Jason kan biasanya ini menjalani hari-harinya dengan bekerja, namun kini harus dikarantina di Wisma Atlet selama beberapa waktu ke depan. Apa saja Jason kegiatan yang dilakukan? Apakah ini membuat bosan di sana atau bagaimana? Ini juga menjadi tantangan ya, karena memang ketika kita sudah sampai di sana, ketika kita registrasi, tenaga kesehatannya atau susternya pada saat itu sudah menekankan, sudah edukasi kita. Bapak Ibu, kita ini akan dikarantina rata-rata di sini 10 sampai dengan 14 hari. Kalau sudah 10 hari dinyatakan negatif, maka Bapak Ibu bisa keluar. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih dinyatakan positif, walaupun CT-nya atau nilai CT-nya tinggi, ini tetap harus ditahan di karantina atau ditambah lagi 3 hari, jadi totalnya jadi 14 hari. Nah, biasanya untuk mengurangi stres atau misalnya kebosanan, untungnya di sini juga ada beberapa teman yang saya kenal. Jadi saya banyak juga gali-gali informasi dari mereka. Mereka sudah masuk duluan, saya tanya-tanya apa sih yang sebenarnya dibutuhkan, cari hiburan sama-sama. Terus kemudian di sini kan kalau pagi itu biasanya juga ada kegiatan senam bersama. Tadi saya pagi ikutan senam juga bersama dengan teman-teman satu kantor dan juga teman-teman di satu lantai saya. Dan kemudian biasanya kalau sore hari pun juga ada kegiatan, orang-orang biasanya ada yang main voli atau main bulu tangkis. Biasanya saya juga jadi penonton mereka supaya saya nggak stres. Atau bahkan saya sekedar cari hiburan. Biasanya di satu lapangan gitu, di tempat saya senam itu, kalau sore hari ada pemutaran musik biasanya di sini. Nah, banyak masyarakat atau banyak pasien yang positif itu berkumpul di situ untuk sekedar duduk-duduk santai, sampai nanti menjelang maghrib malam baru kembali lagi ke kamar. Biasanya sih aktivitas kayak gitu kalau di kamar ya hanya mungkin nonton, hanya ngobrol-ngobrol, atau juga update-update informasi itu sih. Ternyata meski di karantina juga ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan ya. Terima kasih Jason sudah bergabung bersama kami, dan kita doakan agar cepat pulih dan juga segera kembali dengan rekan-rekan lainnya. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan pasien di Wisma Atlet, kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet, Kolonel Mintoro Sumiko. Selamat siang, Pak Mintoro. Selamat siang, Mbak Gemma. Pak Mintoro, tadi dikatakan salah satu pasien COVID-19 di Wisma Atlet bahwa untuk mendapatkan kamar harus cukup lama menunggunya. Nah, sejak tanggal berapa sih Pak antrian ini terjadi dan antisipasinya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi antrian itu kemarin ya, 2 hari yang lalu sejak banyak itu. Karena kemarin itu pasien bisa sampai masuk itu 830 pasien yang datangnya bersama-sama. Jadi sebetulnya kita sudah menggunakan sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit ini sangat membantu karena adanya link dari UGD sampai ke ruang perawatan. Di samping itu juga mereka yang akan dirawat di rumah sakit itu betul seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jason itu. Melalui call center 119 extension 9. Dengan melalui call center 119 extension 9 itu, nanti call center itulah yang akan mengatur kapan bapak-bapak, ibu-ibu bisa merapat ke rumah sakit. Dengan satu tujuan adalah supaya tidak terlalu lama nanti di UGD-nya. Nah itu. Di samping itu juga kita adalah menerima pasien-pasien yang karantinanya dinyatakan positif, seperti dari Pasar Rumput, dari Pademangan, dari Nagrak, dari beberapa dari hotel-hotel yang memang sudah ditunjuk. Dan itu juga merujuk sama semuanya ke Wisma Atlet. Saat itu memang banyak sekali, sampai 830 itu, tapi kami saat ini sudah menambah personil untuk pencatatannya, lalu menambah personil juga untuk menyiapkan kamarnya, dan sudah kita bantu juga perawat untuk membantu itu semua sehingga nantinya tidak ada pelonjakan lagi. Kami bisa untuk menyarankan barangkali bisa datang sekitar pagi. Pagi itu pasien masih agak kosong, sekitar jam 8 atau jam 10 itu pasien kosong. Tapi sudah mulai sore dan malam itu pasiennya juga cukup banyak. Dan kami juga menyarankan mungkin bisa bawa makanan cadangan lah untuk kalau nanti memang terlalu lama di UGD-nya. Tapi pada prinsipnya kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Baik, personil sudah ditambah Pak Mintoro. Kemudian Pak, sebenarnya berapa hari Pak pasien dirawat di Wisma Atlet mengingat ini ada peningkatan kasus yang terus meningkat. Apakah ada ambang batas waktu bagi pasien yang dirawat di sana? Kami masih mengacu kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu untuk isolasi ini dilaksanakan 10 hari. Namun nanti sesuai kami akan melihat lagi karena kesembuhan pasien itu adalah berdasarkan pemeriksaan PCR dan gejala klinis yang ada pada pasien, dan itu akan dikeluarkan surat itu oleh dokter penanggung jawab pasien. Jadi dokter sudah betul-betul menyatakan bahwa pasien itu sembuh dan kita berikan surat untuk keluar. Jadi kita merawat pasien itu bukan berdasarkan tempat yang kurang. Kita tetap merawat pasien ya sesuai dengan aturan yang ada. Baik. Pak Mintoro, apakah semua pasien di Wisma Atlet akan menjalani tes Omikron, dan jika ada yang Omikron, seperti apa penanganannya, Pak? Semua Wisma Atlet adalah mereka-mereka yang sudah dinyatakan pemeriksaan PCR-nya positif. Jadi mereka sudah terkonfirmasi COVID. Nah, pemeriksaan PCR-nya ini nanti akan diperiksa lagi oleh Litbangkes Kementerian Kesehatan, dan nanti Litbangkes Kementerian Kesehatan itulah yang akan memberikan informasi kepada Rumah Sakit Wisma Atlet ini untuk mereka-mereka yang dinyatakan whole genome sequences-nya dinyatakan positif atau ke arah Omikron. Lalu pasien itu kita rawat di Tower 5 dan Tower 5 di lantai khusus. Di lantai khusus kalau ada lantai 10, lantai sampai 10 ke atas, tapi sudah dirawat di lantai yang khusus, dan mereka diisolasi khusus sesuai dengan SOP yang ada di Rumah Sakit Wisma Atlet ini. Ya, Pak Mintoro, tadi juga Bapak sudah menjelaskan upaya-upaya sebagai bentuk untuk melayani jumlah pasien yang terus meningkat. Lantas Pak, selain ada upaya-upaya tersebut, apakah ada antisipasi untuk melihat bagaimana lonjakan pasien ini bisa terjadi, Pak? Kami ini adalah bagian dari hilir, Bapak atau Mas Febriana. Kita ini di hilir, jadi semua itu tergantung di hulu. Hulu itu adalah di mana masyarakat itu berada, di mana ada PPKM di situ. Nah, kalau hulunya berjalan dengan baik, apakah itu protokol kesehatannya berjalan dengan baik, tentunya pasien di hilir ini akan berkurang. Karena kita tergantung dari hulunya. Kalau hulunya banyak, ya pasien itu nanti juga hulunya berjalan tidak baik, maka di hilir akan kebagian imbasnya. Baik, terima kasih atas informasinya Kolonel Mintoro Sumego selaku Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet. Selamat kembali bekerja, Pak. Sehat selalu.